Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Ada satu sosok dalam sejarah nasional Indonesia yang cukup besar, yakni Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini kita sering melihatnya dalam balutan sorban putih, naik kuda, membawa pedang, dan identitas-identitas lainnya. Kali ini saya coba akan menghadirkan satu kisah tentang gambar asli atau yang sangat otentik dari Pangeran Diponegoro. Kita mulai dari satu tokoh yang punya cukup andil besar dalam pembuatan gambar, yakni Adrianus Johannes Bik atau biasa dikenal dengan nama Jan Bik. Siapa ia? Ia adalah satu pekerja atau dari Belanda yang ditugaskan di Indonesia atau di Hindia Belanda pada waktu itu untuk melakukan tugas-tugas menggambar. Jadi dia ahli gambar dan dia menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, menggambar apa-apa yang dibutuhkan oleh Hindia Belanda, misalkan menggambar pohon-pohon yang ada di Jawa, jenis-jenis tanaman, dan lain sebagainya. Nah, Johannes Bik ini atau Jan Bik ini, dia kemudian setelah selesai bertugas sebagai juru gambar atau tukang gambar, tugasnya ini berakhir pada tahun 1825. Kita tahu pada tahun 1825 ini adalah dimulainya Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Sejarah kemudian mencatat bahwa Jan Bik ini kemudian menjadi asisten residen kepolisian di Batavia, lalu pada tahun 1828 menjadi hakim daerah atau setingkat residen. Ketika menjadi asisten residen kepolisian di Batavia, lalu menjadi hakim setingkat residen di Batavia, inilah si Jan Bik berkenalan atau bertemu dengan Pangeran Diponegoro, yakni ketika Jan Bik ini bertanggung jawab atas Pangeran Diponegoro yang dikurung di Batavia. Ketika setelah ditangkap di Magelang, Diponegoro memang dibawa dengan diam-diam ke ruang tahanan di Batavia, balai kota Batavia. Pangeran Diponegoro tidak dikurung dalam satu ruangan yang tertutup, namun Pangeran Diponegoro ditempatkan di lantai 1 dengan bisa melihat pemandangan halaman gedung balai kota. Nah, pada waktu itulah Jan Bik ini memanfaatkan kedekatannya dengan Pangeran Diponegoro. Jadi dengan keahliannya menggambar, maka proses panjang menggambar dengan pensil dan selembar kertas inilah dilakukan oleh Bik terhadap sang pangeran. Jadi pada April sampai Mei, mungkin berarti sekitar 2 bulanan, itu proses menggambar itu pun selesai. Dan memang gambar yang dihasilkan oleh Jan Bik ini adalah gambar sebagaimana aslinya. Jadi gambar itu berupa kepala Pangeran Diponegoro itu tertutup serban dengan ujungnya tergantung di atas bahu kiri. Pangeran Diponegoro duduk di kursi mengenakan kebaya yang ditutup dengan kancing dan jas yang longgar disampirkan di bahunya. Ada keris diselipkan pada kain selempang yang dihiasi sulaman. Gambar ini cukup cukup menarik, dan di situ terlihat bagaimana seorang Pangeran Diponegoro dengan wibawanya itu tampak dalam gambar yang dibikin oleh Jan Bik tersebut. Di masa pada kurun itulah pertama kalinya Pangeran Diponegoro itu digambar sesuai dengan aslinya. Di kertas bergambar itu dituliskan oleh Jan Bik dengan tulisan tangan kepala pemberontak di Jawa untuk menggambarkan sang pangeran.
pada perjalanan sejarah selanjutnya, Diponegoro dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1952, lalu gambar yang dibikin oleh Jan Bik inilah yang kemudian digambar ulang oleh seorang pelukis, seorang ahli gambar, yaitu C.C. Alas. Dan ini seizin Bik juga, karena dia juga sama-sama pejabat dari pemerintah Hindia Belanda, untuk disalin. Yang kemudian ketika pada tahun 1952, gambarnya digunakan sebagai lembaran uang kertas sebesar Rp100. Jadi gambar Bik inilah yang sampai saat ini sesuai dengan aslinya. Jadi gambar yang sangat mirip, atau bisa dikatakan, bisa dipertanggungjawabkan mirip dengan gambar atau wajah aslinya Pangeran Diponegoro. Lembar kertas ini yang hasil dari Jan Bik inilah yang kemudian menjadi salah satu koleksi dari Museum Rijksmuseum di Amsterdam. Karena pada tahun 1989 Jan Bik inilah menghadiahkan gambar itu kepada Rijksmuseum di Amsterdam. Kisah tentang gambar asli yang dihasilkan oleh Jan Bik ini ditulis oleh Hans Steffen yang dalam satu bukunya yang berjudul Yang Silam Yang Pedas, Indonesia dan Belanda Sejak tahun 1600. Buku ini lumayan tebal dengan kertas art paper cukup kualitas sangat bagus, dan ini memang buku diterbitkan oleh Rijksmuseum dengan kerjasama untuk edisi bahasa Indonesianya Suara Harapan Bangsa, dan ini dialihbahasakan oleh Tunggul P. Siagian, Teresia Slamet Katopo, dan Suan Yang. Pada edisi tahun di Indonesia ini diterbitkan pada tahun 1947. Maaf, ini yang edisi bahasa Inggrisnya. Jadi buku ini sangat menarik. Tidak hanya berkisah tentang gambar, tapi juga tentang perjalanan Pangeran Diponegoro. Bagaimana Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, lalu bagaimana Pangeran Diponegoro itu dalam perjalanannya wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855 di pagi hari. Ini setelah 25 tahun lamanya Pangeran Diponegoro berada di pembuangan. Jadi wafatnya sang pangeran ini ternyata tak lantas membuat pemerintah Belanda melonggarkan kebijakannya. Buktinya, ketakutan akan pengaruh Pangeran Diponegoro ini membuat Belanda tetap melarang istri dan keluarga serta pengikut Diponegoro untuk pulang ke Jawa. Sampai era kemerdekaan dan sampai pada tahun 1970, keluarga Pangeran Diponegoro masih berada di Makassar. Jadi kembali pada gambar yang asli, karena sekarang itu banyak gambar Pangeran Diponegoro dengan naik kuda dan sebagainya. Nah, salah satu gambar yang paling mendekati asli itu adalah gambar yang berada sekarang disimpan oleh di Rijksmuseum di Amsterdam, yang dibikin oleh Jan Bik. Jadi gambar Pangeran Diponegoro ini pada kelanjutan sejarah ini banyak direproduksi oleh kaum nasionalis, oleh bahkan organisasi masyarakat Muhammadiyah itu banyak memproduksi untuk muktamar pada masa lalu. Jadi Pangeran Diponegoro punya arti yang cukup besar sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, sehingga kita berhutang budi terhadap Jan Bik ini yang menghadiahkan gambar ke Rijksmuseum di Amsterdam. Demikian kisah singkat tentang gambar atau lukisan atau wajah asli dari Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Jan Bik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.